Halo semuanya, masih bersama dengan saya Arif Prasetyo di sini. Kita kali ini akan membahas tentang HTTP, protokol lapisan aplikasi, Hypertext Transfer Protocol. Saat alamat web atau URL kita ketikkan ke sebuah web browser, maka koneksi akan dibentuk antara web browser dengan web service yang berjalan di server menggunakan protokol HTTP ini. URL, Uniform Resource Locator, dan URI, Uniform Resource Identifier adalah nama-nama yang paling umum terkait dengan alamat-alamat web. URL seperti contohnya http://www.cisco.com/index.html adalah contoh URL yang menunjuk ke sumber daya spesifik, yaitu halaman web dengan nama file index.html pada server yang namanya cisco.com. Web browser adalah aplikasi klien yang kita gunakan untuk mengakses halaman web dan sumber daya lain yang disimpan di web server. Seperti pada hampir semua proses server, web server itu menjalankan servisnya di background untuk menunggu permintaan layanan dari klien. Untuk bisa mengakses sumber daya atau konten web client, dalam hal ini browser, itu membuat koneksi ke server dan meminta sumber daya yang diinginkan. Server lalu membalas dengan mengirimkan kode-kode data dari sumber daya tersebut ke klien. Lalu saat diterima, klien akan menerjemahkan kode yang dia terima dan menyajikannya ke user. Browser bisa menerjemahkan dan menyajikan banyak tipe data seperti teks biasa ya, bisa ditampilkan di browser, atau HTML, Hypertext Markup Language, yang merupakan bahasa yang digunakan untuk membuat halaman web. Tipe data yang lain juga bisa diproses di browser dengan bantuan service lain yang biasanya disebut dengan add-on atau plugins. Nah, bagaimana interaksi antara web browser dan web server? Saat kita tulis di browser sebuah alamat, contohnya http www.cisco.com/webserver.htm. Pertama kali browser akan menerjemahkannya menjadi 3 bagian. Yang pertama HTTP. HTTP ini protokol yang digunakan. Lalu berikutnya adalah bagian yang kedua, www.cisco.com. Ini adalah nama servernya. Dan yang ketiga adalah webserver.htm. Ini adalah nama file atau konten atau sumber daya yang ingin diakses. Browser lalu akan menanyakan ke name server atau DNS untuk mengkonversi nama server, yaitu www.cisco.com, ke alamat numerik atau alamat IP, yang mana lalu akan digunakan untuk membuat koneksi ke alamat IP server tersebut. Menggunakan ketentuan-ketentuan protokol HTTP, browser mengirimkan request GET ke server dan minta file webserver.htm. Server lalu akan mengirimkan kode HTML dari halaman web ini ke web client untuk ditampilkan ke browser kita. HTTP ini adalah salah satu protokol yang awalnya dikembangkan untuk mendistribusikan halaman-halaman HTML di jaringan, tetapi sekarang sudah berkembang pesat dan digunakan untuk transfer data di internet dan merupakan salah satu protokol lapisan aplikasi yang paling banyak digunakan. HTTP merupakan protokol client server. Protokol ini mengatur komunikasi data antara klien dan server, yaitu dengan cara bertukar data yang disebut dengan HTTP messages. Ada dua jenis HTTP messages, request dan response. Request itu dikirimkan oleh klien untuk mengaktifkan atau men-trigger suatu aksi pada server, sedangkan respon adalah jawaban dari server ke klien. Contoh HTTP message yang umum adalah get, post, dan put. Kalau get itu digunakan klien untuk meminta suatu data. Jadi web browser mengirim message get ini tadi ya, untuk meminta halaman web dari web server seperti pada gambar. Saat server menerima pesan get ini, dia akan membalas dengan mengirim jawaban response message, yaitu diawali dengan status line seperti contohnya http://1.1.200 OK.
Diikuti dengan info message itu sendiri dan bagian body dari message yang biasanya berisi file yang diminta, atau error message kalau terjadi error, atau ada informasi lainnya. Sedangkan post dan put adalah HTTP message yang digunakan untuk mengirim atau mengupload data ke web server. Contohnya saat user mengisi data data form di halaman web, maka kita menggunakan post ini untuk mengirimkan kembali form halaman web yang sudah kita isi data ke web server. Kalau put itu digunakan untuk mengupload sumber daya atau file atau konten ke web server. Ada beberapa HTTP message yang lain seperti delete, ada trace, ada options, dan ada connect. HTTP ini bukanlah protokol yang aman ya. Artinya dia ini bertukar message dengan menggunakan plain text. Artinya teks yang tidak terenkripsi yang bisa saja disadap dan dibaca oleh siapa saja. Pesan responnya pun juga sama, yang biasanya berisi HTML isinya HTML itu juga berupa plain text yang tidak dienkripsi. Nah, untuk mengamankan komunikasi di internet biasanya kita menggunakan secure HTTP yaitu HTTPS, protokol HTTP yang aman. HTTPS ini bisa menggunakan proses autentikasi, juga bisa menerapkan enkripsi untuk mengamankan data saat perjalanannya antara klien dan server. HTTPS menambahkan prosedur tambahan saat perpindahan data dari layer aplikasi ke layer transport. Itu sekilas tentang HTTP, semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar.